Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan latex untuk penyusunan sebuah jurnal. Dan di sini kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri yaitu Muhammad Azril dengan NIM 147, lalu rekan saya Saiful Nizar dengan NIM 152, dan teman saya satunya lagi Fredias Rehan Santoso dengan NIM 165. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu latex dan cara kerjanya bagaimana. Ya, langsung saja. Latex itu merupakan sebuah web developer atau web untuk menulis artikel, jurnal maupun paper. Ya, jadi latex itu seperti Word. Kalau di Word itu kan, misal kita mengetik ingin mencetak tebal suatu kata-kata, kita kan tinggal Ctrl V saja. Nah, kalau di latex itu beda, teman-teman. Di latex itu kita menuliskan kode. Ini merupakan cara kerja latex yang pertama, yaitu menuliskan kode. Nah, di sini saya ingin mencetak suatu kata-kata menjadi tebal. Nah, di sini saya menggunakan kodenya itu garis miring teks BF, terus habis itu kurung bawah, lalu kita ketik saja seperti satu teknik elektro. Nah, terus tahap kedua itu merupakan compile. Itu seperti kita menggunakan kode di VS Code atau di Python atau di bahasa C, itu akan run. Nah, nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Satu teknik, dan ini pun posisinya kata-kata tersebut bercetak tebal. Oke, terus tahap terakhir itu adalah pada saat kalian menggunakan teks dan sudah kalian compile, itu akan mencetak sebuah PDF seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan jurnal yang sudah kami bertiga kerjakan. Jadi ini nanti hasilnya, atau kalau di di VS Code atau di pemrograman lain itu nanti akan mencetak sebuah output. Nah, output di latex itu sebuah ini, teman-teman, sebuah PDF ini. Jadi kalian tinggal membuat saja. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan dari teman saya yang sudah menjelaskan arti dari latex, definisi dan cara kerja dari latex. Di sini saya akan menjelaskan per baris dari coding yang kami gunakan untuk membuat sebuah artikel atau jurnal yang ada di sebelah kanan ini dengan judul integrasi problem based learning pada perancangan low pass filter. Nah, pertama di yang dokumen class, di sini dia tuh menetapkan jenis dokumen sebagai artikel. Kertas yang dipakai itu adalah A4. Nah, terus untuk 12 PT di sini mewakili font. Ya, fontnya. Terus kedua ada use package. Nah, use package di sini berfungsi untuk memanggil sebuah paket atau kayak library gitu. Nah, contoh pertama di sini ada UTF inputence. Nah, di sini misalkan ada rumus-rumus yang ada di artikel kalian. Nah, contoh saja di sini. FC sama dengan 1/2 pi R1 R2 C1 C2. Nah, di sini kan umumnya kalau di Word, nah kita kan menuliskan satu persatu, kayak kita butuh cari-cari simbolnya dulu, apalah seperti itu. Nah, kalau di sini kita tinggal nuliskan use package, UTF inputence, dan kemudian kita akan tinggal menulisnya dalam bentuk latex. Nah, contohnya seperti ini, rumus dalam bentuk latex. Nah,
Untuk mengkonvert sebuah rumus ke latex, kalian bisa apa ya, bisa nyarinya di Google juga bisa kalau kesusahan seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini ada geometri. Geometri di sini itu apa ya, kayak menangani bagian margin kertas. Nah, kayak margin yang kiri kanan, atas bawah seperti itu. Kemudian untuk set space di sini dia mewakili library spasi agar kiri kanannya itu ya jadi sejajar, kayak apa ya? Kalau di Word itu kayak justify seperti itu. Nah, kemudian ada times. Di times di sini mengubah font dasar dari artikel ini. Times di sini bisa mewakili Times New Roman seperti itu. Kalian tinggal cari aja kayak ya font-font yang ingin kalian pakai seperti Calibri atau apalah itu. Nah, terus di sini apa yang bertuliskan geometri atau one half spacing. Nah, di sini geometri margin 1 inch. Di sini memastikan bahwa batas teks dari ujung kertas itu adalah 1 inci keliling. Kemudian selanjutnya ada one half spacing. Di sini ada one half spacing. Nah, di sini mengatur jarak spasi itu menjadi 1,5 gitu. Kemudian selebihnya ini kayak title ini mewakili kayak judul yang ada di atas sendiri. Introduction inilah integrasi problem based learning. Kemudian di sini ada author di sini mewakili kayak penulis. Nah, ini contohnya gitu. Nah, terus yang garis slash ini fungsinya untuk apa? Di sini fungsinya ya kayak enter gitu. Jadi kita nggak secara manual kan enter gitu, enggak. Jadi ya kita perlu slash aja gitu gini. Kemudian di sini ada date, ada tanggal pembuatan artikel kalian gitu. Kemudian di sini ada bikin dokumen. Nah, bikin dokumen di sini dia kayak awalan lah kalau bahwa ini tuh dokumen seperti itu. Terus di sini ada make title. Make title di sini ya kayak yang title abstrak inilah. Terus bikin abstrak ini ya bab abstrak seperti itu. Ini si abstrak. Nah, terus ada satu hal yang ingin saya tunjukkan yaitu, nah, kalau menuliskan persen. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian langsung menuliskan persen seperti ini dalam bentuk ya tanpa imbuhan apapun, di abstraknya itu ya akan terpotong. Di sininya akan terpotong. Jadi persennya itu nggak muncul. Persen ini mewakili kayak komen gitu. Kalian tahu kan seperti komen di sebuah coding. Dia itu ya sekedar apa ya kayak catatan gitu. Catatannya jadi ya nggak kebaca oleh sistem. Jadi ya sekedar catatan aja. Kalau kalian ingin persennya itu terbaca, kalian harus menambahkan huruf slash ini. Kita compile ulang. Nah, jadi di sini dia akan muncul seperti itu. Nah, untuk setiap kayak ini kan judul apa ya kayak isi ya judul bab, mohon maaf. Nah, ini kayak bab abstrak. Nah, harus diakhiri dengan n abstrak seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang ini no indent teks DP kata kunci. Di sini juga mewakili kata kunci seperti itu. Nah, di sini no indent ya berarti ya gak ada indent. Jadi ya langsung lurus gitu kan. Nah, terus selanjutnya ya seperti itu section pendahuluan ya. Nah, terus juga kalau kalian ingin di sini ada paragraf seperti ini, kayak mengakhiri sebuah paragraf, kalian harus menambahkan sebuah spasi, sebuah apa ya, kayak
ya ada baris kosong lah. Kalau misalkan kalian nggak kalian kasih baris kosong seperti dia kan nyambung tuh, nyambung. Nah, kalian harus menambahkan satu spasi agar dia itu bisa menjadi sebuah paragraf. Nah, bisa dilihat. Oke. Nah, terus selanjutnya ini ya sampai bawah ya seperti itu. Section untuk tujuan pustaka tuh sampai bawah di sini. Nah, terus juga Bang, ini kok kenapa sih kok ada tanda kuning-kuning ini? Dia ini peringatan, guys. Jadi di sini berfungsi kayak ya kalau di VS Code kan biasanya ada kayak bentuk yang merah yang ya perlu apa ya perlu sedikit revisi lah. Nah, di sini menyatakan kayak ini ada error gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus agak ya harus merubah-rubahnya sedikit-sedikit lah. Nah, di sini ya sampai bawah seperti itu. Nah, oke, terima kasih untuk saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan tentang citasi atau penulisan referensi dalam LaTeX. Yang pertama kita tulis dulu kodenya ini pakai bibliography style. Bibliography style itu digunakan untuk menentukan gaya citasi ya. Di sini saya pakai IEEE-GR itu menentukan gaya citasi IEEE. Urutan munculnya itu seperti diberi nomor 1, 2 dan seterusnya. Itu dikutip dari teks gitu. Lalu selanjutnya pakai penulisan bibliografi ini untuk memanggil file database. Jadi sebelum kita masuk ke referensi ini, kita harus sebelumnya kita harus menggunakan filenya ya. Menggunakan file baru. Contohnya gini. New file. Kita tulis aja, coba sheet.bib. Nah, tinggal tulis .bib gitu aja. Terus kita masuk ke Google Scholar untuk mencari referensinya. Mohon maaf sebelumnya. Ini gunakan .bib. Lalu kita masuk Google Scholar untuk cari referensinya. Kita pakai contoh di sini. Masukkan ke Google Scholar, paste. Nah, ini sudah kelihatan di sini ada referensinya. Kita cari yang ini, kutip bibtext. Nah, ini tinggal kita salin. Masukkan ke sini. Nah, kayak gini. Untuk jurnal ini udah ada yang saya pakai di sini. Ini yang saya pakai referensinya. Jadi tinggal salin semua. Tadi pakai bibtext ini, tinggal copy. Tempel. Nah, terus di main text-nya. Nah, ini kan bibliografi, ini kan pustaka. Pustaka itu pakai yang ini kan kosong, jadi nggak kepanggil. Citasinya nggak kepanggil. Nah, kita hapus, ganti ke cheat.bib yang ini, ganti ke ini. Nah, sekarang di recompile.
akan muncul referensi yang seperti ini. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ini berurutan. Baik, mungkin cukup di situ saja penyampaian dari tutorial menggunakan latex dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Apa sih? Kasar stop layar.